Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, tema yang atau subtema yang diberikan kepada saya ini saya kira juga memang tidak lepas dari pembicaraan tentang ada kemungkinan hegemoni kekuasaan terhadap dunia kampus. Ya. Itu ada kemungkinan, ya kita kan baru menduga. Kalau orang menduga itu kan boleh. Ya. Baik, pertama saya ingin mencoba untuk menyampaikan dulu tentang otonomi perguruan tinggi ya, terutama PTN, sebenarnya juga termasuk PTS gitu. Nah, otonomi perguruan tinggi itu sebenarnya melibatkan ada 3 hal. Yang pertama adalah otonomi keilmuan, kemudian yang kedua mengenai kebebasan akademik, dan yang ketiga kebebasan mimbar akademik. Nah, ini harus kita perhatikan dulu. Pertama, secara umum ya, otonomi perguruan tinggi itu mungkinkah dijalankan, misalnya ketika ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk, dalam tanda kutip ya, menjerat ya, kebebasan, ya tentu saja kebebasan yang bertanggung jawab ya, bagi para maksudnya sivitas akademikanya. Misalnya dalam hal pemilihan rektor ya, itu sampai sekarang baik dulu yang namanya BLU ya, Badan Layanan Umum, maupun menjadi PTNBH ya, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, itu kuasa menteri atau andil menteri itu kira-kira ada sekitar 35%. Ini saja dari sini sebenarnya kita sudah bisa membaca bahwa otonomi perguruan tinggi itu bisa dikatakan ya akan tercabik ketika misalnya ya hegemoni kekuasaan itu kemudian merasuk atau mengintrusi ke dalam perguruan tinggi. Nah, 35% itu bukan persoalan sedikit ya saudara sekalian. Apakah itu yang dulu di BLU itu melalui ya pemilihan rektor itu melalui senat universitas, ataupun kalau sekarang di PTNBH itu ada namanya Majelis Wali Amanat ya, jadi MWA. Nah, di MWA itu juga ada unsur kementerian yang itu tetap punya suara 35%. Jadi misalnya ya dalam senat yang masih BLU itu ya, itu urutan calon itu nomor ketiga atau mungkin nomor terakhir ya, ini sudah ada pengalaman soalnya. Ketika itu nomor terakhir, nomor buntut pun gitu ya, tapi ketika ada intrusi ya, hegemoni kekuasaan kemudian menjatuhkan 35% itu kepada nomor yang terakhir, itu pasti dijamin jadi. Ya, yang tidak jadi itu bisa dihitung lah ya, tapi rata-rata dengan 35% itu meskipun di urutan terakhir gitu, itu akan terjadi gitu ya. Ini sebenarnya menunjukkan demikian rapuh gitu ya di situ. Kemudian yang kedua persoalan ASN ya, ASN dengan undang-undang ASN ditambah dengan juga dengan PP 53 tahun 2010 yang itu sebenarnya juga saya alami sendiri bagaimana seorang ASN ya, dosen pun ya, sekalipun dosen, sekalipun profesor pun begitu ya, itu tetap ada batasan yang kalau kita nalar sebenarnya tidak bisa mencerminkan adanya otonomi perguruan tinggi itu, termasuk di dalamnya sivitas akademikanya. Ya, apa yang saya alami itu ternyata misalnya kalau saya mengajukan suatu pendapat yang dapat dikatakan menyimpang dari pendapat dari pemerintah, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak setia. Nah, itu baik di Undang-Undang ASN maupun di PP 53 2010, kita dapat temukan di situ bahwa ASN itu punya kewajiban untuk setia kepada Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pemerintah. Ya, waktu itu saya menyatakan tidak setuju ya dengan atau menolak dengan Perpu Ormas ya, tahun 2017, masih ingat ya itu ya. Itu kemudian dinyatakan bahwa saya tidak setia, kemudian ditambah dengan yang lain-lain, dan akhirnya saya diberikan hukuman berupa sanksi disiplin yang berat ya. Jadi ada pelanggaran disiplin berat
Nah, akhirnya itu berujung pada dicabutnya atau diberhentikannya 3 jabatan saya di Universitas Diponegoro. Nah, itu kan itu sebagai pembuka saja untuk menunjukkan bahwa secara global memang kita berada ya ASN termasuk dosen pun itu seperti di ujung tanduk saya katakan untuk sampai misalnya kita betul-betul memiliki hak untuk melakukan critical thinking. Ini fakta ya yang saya alami sendiri. Baik saudara sekalian, tadi saya sebut bahwa ada 3 hal yang terkait dengan otonomi perguruan tinggi itu. Yang pertama adalah otonomi keilmuan. Ya, di sini mestinya otonomi keilmuan itu menyangkut persoalan bagaimana kewajiban semua sebenarnya perguruan tinggi itu untuk merohanikan ilmu namanya ya. Merohanikan ilmu. Jadi tugas utama perguruan tinggi itu adalah merohanikan ilmu. Kalau kita bertugas merohanikan ilmu, sebenarnya kita sedang mencari hakikat ilmu. Maka untuk mencari hakikat, mesti setiap sivitas akademika, terutama dosen dalam perguruan tinggi itu mesti berpikir radiks. Nah, karakternya kan radikal itu ya. Radikal itu sebenarnya kalau kita terapkan dalam otonomi keilmuan, kita mesti mampu untuk berpikir pada critical thinking. Critical thinking ini bisa dilakukan ketika kita berpikir sampai ya jernih, kemudian mendasar dan terbebas dari pengaruh. Nah, gitu loh. Ya, ini harus kita pegang dahulu. Ini persoalan otonomi keilmuan. Nah, ketika misalnya ada seorang dosen, apalagi seorang guru besar menyatakan pendapatnya tentang kebijakan pemerintah, bisa kebijakan legislatif atau mungkin putusan pengadilan yang disusun juga. Saya menyusunnya itu berdasarkan argumentasi ya, bukan asal jeplak gitu ya. Enggak, bukan asal ngomong, tidak. Tapi dengan literasi yang cukup. Ya, saya juga pakai buku-buku juga Pak Lukman itu ya. Jadi saya katakan itu, tapi toh itu juga mendapat dalam tanda kutip ya persekusi. Itu kan suatu hal yang menurut saya ini otonomi keilmuannya di mana, itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai kebebasan akademik. Kebebasan akademik ini sebenarnya ada kita kenal ada deklarasi 5 ya, tahun 1988 di pasal 1 itu disebutkan bahwa adanya the freedom of members ya, of academic community individually or collectively in pursuit, development, and transmission of knowledge through research, creation, teaching, lecturing, and writing. Nah, ini sebenarnya kita harusnya di sini. Kebebasan di sini berarti kan kita itu bebas dari campur tangan, satu, pemerintah. Yang kedua, swasta. Lalu parpol. Atau apa? Atau ya individual atau masyarakat. Kita terbebas dari sini. Nah, apakah betul misalnya selama ini kita sudah mengalami semacam itu? Ketika tadi hegemoni kekuasaan sudah masuk ke dunia kampus. Sebenarnya bukan hanya dunia kampus. Kampus kalau kita perluas itu termasuk ya sebenarnya perguruan tinggi dan juga perguruan menengah dan dasar. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kan kita juga bagaimana misalnya otonomi sekolah itu ya, dengan waktu itu ada saya sebut sebagai SKB 3 menteri ya, SKB Go, Ser, saya katakan begitu ya, SKB tentang seragam sekolah itu yang juga menemukan polemik yang bukan main. Mestinya kan sekolah diberikan hak ya sesuai dengan ya tadi otonomi sekolah untuk menentukan seragam tertentu ya, terutama bagi para siswi kita yang muslimah kan itu. Nah, itu diberi hak ada, tapi ketika misalnya itu hak-hak itu semacam itu tidak boleh, nah, harus lepas jilbab dan seterusnya misalnya, nah, itu tentu atau menampakkan aurat bagi perempuan atau laki-laki, nah itu tentu tidak bersesuaian dengan otonomi sekolah itu. Ini pernah kita alami ya, pernah kita alami semacam itu beberapa bulan atau di tahun kemarin tuh tahun kemarin tuh yang ramai itu ya, sempat ramai di dunia medsos itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai kebebasan mimbar akademik.
Kalau di Undip saya baca di pasal 15 PP 52 ya, nomor tahun 2015 tentang statuta Undip itu disebutkan begini. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor ya dan dosen Undip yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab ya mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Nah ini jadi taruhlah ya, profesor itu punya atau dosen yang memiliki otoritas ya, dan wibawa ilmiah. Profesor punya kebebasan mimbar akademik. Nah kebebasan mimbar itu mestinya juga tidak hanya dibatasi ketika misalnya hanya bicara di kampus gitu loh. Pernah saya itu ditanya, loh Anda bicara di ruang lain macam-macam itu tidak sesuai dengan kebebasan mimbar akademik itu kalau dilaksanakan di kampus. Nah saya tanya balik itu sebenarnya rapat-rapat atau kalau karya bahkan seminar-seminar itu apa banyak dilakukan di kampus atau di luar? Banyak di luar, ya kan? Banyak yang dilaksanakan di hotel-hotel. Loh ini real loh. Berarti kan mestinya di luar itu ya tidak atas nama kampus itu ya. Ya. Jadi saudara sekalian melihat dengan berbagai macam saya katakan kerangkeng ya. Memang tidak ada kebebasan yang mutlak tidak. Tapi ketika kebebasan itu terlalu ya terkungkung dengan batasan-batasan yang sebenarnya tidak logik. Misalnya tadi yang saya katakan ASN itu punya, ini memang salah kita menyusun mungkin ya di PP 53 2010 itu. Punya kewajiban PNS terutama sini untuk setia pada Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Itu mestinya cukup di situ. Atau dan negara. Bukan pemerintah. Jadi ketika ada nomenklatur dan pemerintah, nah di sini saudara, sekalipun itu ASN adalah dosen, sekalipun dia itu seorang guru besar, maka dia akan tidak memiliki kebebasan. Karena apa? Dia tadi untuk menyatakan pendapat ya sesuai dengan keilmuannya secara terbuka. Mesti dalam arti begini ya, tidak semua pendapat kan setuju toh. Boleh jadi tidak setuju gitu loh. Tapi dasarnya adalah keilmuan yang dimiliki. Nah, kalau saya menyatakan tentang Perpu Ormas, saya orang hukum, apa itu bertentangan dengan kewenangan yang saya miliki, apalagi saya seorang guru besar. Ya saya nilai Perpu Ormas itu terlalu tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan negara kekuasaan. Waktu itu saya katakan begitu. Nah, jadi ketika ada kata pemerintah, nah ini mestinya kan ASN itu kan aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil pemerintah. Kan beda kalau saya misalnya pegawai pemerintah daerah. Saya kan pegawai negara dalam arti aparatur sipil negara. Nah menurut saya memang PP 53 2010 itu harus ya coba kita kritisi ya, kalau perlu ya diubah ya. Jadi setianya itu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan negara. Karena pemerintah dengan saya dalam arti ya termasuk unsur di situ ya sama-sama digaji, presiden juga digaji, saya juga digaji kan. Ya semuanya digaji. Itu pegawainya negara, maksud saya itu yang menggaji siapa? Ya negara. Gitu. Oke, baik. Kemudian tadi dipersoalkan mengenai obral gelar, boleh dikatakan gelar kehormatan gitu ya. Kalau dalam bahasa doktoral itu berarti diberikan honoris causa. Tadi udah disinggung Pak Lukman itu bisa jadi humoris causa itu ya. ya karena kadang-kadang ya tadi yang saya katakan ada persoalan kebebasan akademik yang mestinya itu terbebas dari parpol misalnya ya. Tapi kenyataan selama ini memang banyak para politisi kita yang mendapatkan gelar kehormatan, terutama untuk honoris causa. Ya kita ketahui misalnya, ya memang itu ketentuan ada gitu ya. Tapi ketika misalnya satu orang sampai mendapatkan 9 gelar ini ya, 9 gelar akademik namanya doktor honoris causa. Itu kira-kira keilmuannya macam mana? Saya tidak bisa membayangkan. Saya saja yang 1 gelar doktor ilmu hukum,
hukum dan masyarakat, lebih khusus lagi saya guru besarnya di situ, itu sudah otak itu rasanya juga penuh itu ya dengan satu ilmu yang lebih khusus lagi di Law and Society ini penuh. Bagaimana dengan 9 keilmuan di bidang kedokteran itu? Ya, 9 doktor honoris causa. Atau mungkin ada yang punya 2, ada yang 3, ada yang 1. Itu kira-kira otaknya itu terbuat dari apa bisa menguasai sekian macam sekian macam keilmuan itu loh Pak Lukman ya, Pak Agus juga ini. Wah, saya kadang-kadang nggak mikir ini, saya satu ilmu aja ini koplak, nggak mungkin saya kuasai semua hukum gitu loh. Hukum itu bener loh. Apalagi kita kalau ngomong hukum itu kan hukum mulai dari hukum perdata, pidana, HTN, HAN. Ya kan, Law and Society, ada hukum internasional. Mana bisa Suteki bisa menguasai semua itu? Itu omong kosong. Nah dengan 9 doktor, ini kan berarti ada 9 tacit knowledge, ya, keilmuan yang sifatnya tacit itu ya, nanti mungkin mau dieksplisitkan dalam bentuk apa saya tidak tahu, tapi ini menunjukkan bahwa betapa kapasitas memori otaknya itu luar biasa. Maka IQ-nya bisa dikatakan ya nggak tahu apa lebih dari 200 atau berapa, saya juga nggak tahu, yang punya banyak gelar. Ini gelar akademik ya, ini bukan gelar, maksud saya bukan jabatan ya, jabatan akademik, tapi ini gelar akademik yang itu menunjukkan penguasaan ilmu. Nah jadi memang betul ya, kalau di Indonesia kita mengenal ada undang-undang di perguruan tinggi, ada undang-undang nomor 12 tahun 2012 ya tentang pendidikan tinggi itu boleh ya, jadi menteri terutama dalam hal ini dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi. Nah setelah itu kemudian ada, kita kenal ada Permendikbud nomor 40 tahun 2012, di pasal 2 juga disebutkan bahwa menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai guru besar tidak tetap, profesor tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, peraturan ini tampaknya lebih diperinci lagi ya dengan Permendikbud yang baru, yaitu Permendikbud nomor 88 ya, tahun 2013. Nah saya juga sedikit promosi ini ya, tapi belum jadi sih buku saya ya. Buku saya itu berjudul ada angka 88 ini, yang akan saya terbitkan yang ketiga ini untuk tahun ini, yaitu judulnya Omnibus 88. Itu ada 88 judul dalam buku ini yang saya saya dapat simpulkan bahwa materi pokok di buku ini adalah eksploitasi hukum untuk kepentingan politik. Lah ini sama ini. Jadi saya insya Allah nanti tahun inilah, mungkin agak pertengahan atau akhir tahun insya Allah saya terbitkan ini. Jadi saudara sekalian, prestasi yang luar biasa itu memang harus dipertimbangkan ya dalam hal ini untuk memberikan gelar, apakah itu untuk doktor honoris causa atau guru besar tidak tetap. Nah kalau di Indonesia kan tidak ada nomenklatur ya, di dunia hukum kita tidak mengenal istilah profesor honoris causa. Yang kita kenal adanya profesor tidak tetap atau guru besar tidak tetap. Itu syaratnya sangat rigid sekali ya. Bahkan makanya seperti yang tadi sudah disinggung Pak Lukman juga mengenai penganugerahan guru besar kehormatan ya kepada Ibu Megawati ya dari Universitas Pertahanan, itu juga terjadi sedikit polemik karena memang di dunia hukum kita ya, peraturan perguruan tinggi pun itu tidak mengenal namanya profesor kehormatan. Mungkin di Malaysia ada di Amerika dikenal itu ya, tetapi mestinya kan peraturannya harus dibikin dulu itu ya. Kemudian baru perguruan tinggi tersebut mengusulkan kepada menteri, menteri baru memberikan memberikan keputusan bahwa
memang yang bersangkutan diberi jabatan ya, anugerah jabatan akademik, yaitu profesor kehormatan, kan begitu toh. Nah, supaya tidak jadi tadi ya, ini profesornya apakah profesor tidak tetap atau profesor kehormatan? Saya belum mendapat mendapat klarifikasi yang jelas, karena banyak pemberitaan itu memang disebutkan sebagai guru besar tidak tetap dalam kurung kehormatan. Itu kan rancu lagi, karena beda ya, guru besar kehormatan dengan guru besar tidak tetap. Nah, ada persoalan yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa ada tugas ada latar belakang yang khusus ya, mengapa seseorang dikukuhkan menjadi guru besar. Ya tentu tadi seperti saya ya, atau mungkin guru besar yang lain ya, yang secara normal ya menjadi guru besar. Itu kan guru besar yang jelas bukan jabatan, bukan gelar akademik. Ini kan jabatan fungsional sebenarnya. Jabatan fungsional akademik. Ada mulai dari asisten ahli. Dulu kan begitu ya, dari asisten, malah pertama itu saya jabatannya cuma pengajar. Setelah pengajar jadi asisten ahli, lalu asisten ahli madya, baru kemudian lektor lektor kepala ya, lektor kepala madya, kemudian baru ke guru besar. Nah, ini kan jenjangnya itu, wah, itu tangga kita yang kita naiki one by one ya, step by step. Waduh, bersusah payah kita harus mengumpulkan poin ya, kredit itu ya, namanya kum ya, kum kredit itu mulai dari bagaimana kita tingkat di akademiknya, pengajaran, lalu di penelitian harus meneliti, pengabdiannya juga harus penuh, ditambah dengan penunjang 4 macam. Berdarah-darah ini. Nah itu dulu itu paling tidak 850. Maju mundur, mengajukan tuh memang sekali dok enggak bisa. Berdarah-darah. Nah sekarang tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian disematkan di situ, sama kan, nanti tertulisnya juga situ, Profesor X, meskipun itu adalah profesor, merupakan profesor tidak tetap. Oke, itu konsekuensinya memang tidak menjadi dosen tetap di situ, tidak mendapat jabatan tidak mendapat tunjangan jabatan, tidak mendapat sertifikasi dosen, betul. Tapi kalau orang yang mengejar namanya titel itu ya, titel, maksudnya gelar di depan itu, profesor, itu dikejar. Itu sesuatu banget loh, ya kan? Karena apa? Soal jeneng itu kadang-kadang diutamakan daripada jenang. Karena apa? Jenangnya sudah banyak. Itu. Ini persoalan jeneng saja nih. Piye caranya mendapatkan doktornya honoris causa, profesornya juga dalam tanda kutip mungkin kehormatan. Kehormatan apa kerohmatan? Kerohmatan apa kehormatan? Ya, guru besar tidak tetap atau tetap tidak guru besar. Ini jadi persoalan ini. Ya semoga karena saudara sekalian, obral ini nanti berakibat apa? Menurunnya kualitas perguruan tinggi yang tadi saya katakan tugas utamanya adalah merohanikan ilmu. Ingat ya, apapun namanya mestinya ya, apakah itu kehormatan atau guru besar yang saya katakan itu dicapai dengan tadi yang berdarah-darah, mestinya akan punya kewajiban atau mungkin juga bisa katakan hak lah ya, hak untuk apa? Membimbing para doktor. Ya, apa mau membimbing dokter honoris causa juga? Nah, mestinya kalau di perguruan tinggi juga harus mampu untuk membimbing seorang dokter, calon dokter maksud saya, calon-calon dokter. Mestinya apa? Mengajar dan juga membimbing calon-calon dokter itu menjadi dokter. Nah sekarang pertanyaan saya, misalnya diberikan pada seorang X yang mungkin tidak pernah kuliah misalnya, atau kuliahnya S1 atau mungkin tidak pernah kuliah. Ini saya kira juga jadi masalah, bagaimana seorang yang tidak pernah kuliah misalnya kemudian membimbing seorang dokter. Bisa enggak kira-kira? Ini loh, jadi
Ini saya tidak tahu memang dulu itu filosofinya apa kok kenapa harus memberikan gelar apa namanya kok gelar lagi anugerah atau pengukuhan jabatan akademik ya, jabatan akademik profesor ini apa? Apakah tidak cukup misalnya diberikan dengan doktor honoris causa saja? Menurut saya ini terlalu berat ya pertanggungjawaban untuk di Indonesia. Karena kadang-kadang kalau obral obral pengukuhan jabatan itu bisa jadi masalah besar ya, terutama untuk kualitas pendidikan kita di tanah air ini. Mungkin sementara itu Mas yang bisa saya sampaikan ya, semoga ke depan ya kita betul-betul perguruan tinggi itu mempunyai apa ya, karakter namanya critical thinking yang memang harus radikal. Dosen memang harus radikal. Kalau tidak radikal namanya bukan dosen di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.